warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Adik-adik sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, Bapak minta satu orang dulu untuk memimpin doa. Silakan, siapa yang bisa memimpin doa? Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik adik-adik sekalian, ada yang tidak hadir ini? Masih ada yang tidak hadir? Gimana Wahyu? Iya Pak, masih ada Pak. Oh iya, oke tidak apa-apa. Kita lanjutkan saja ya, mungkin mereka bisa gabung nanti di belakang. Recording in progress. Baik adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya semua ini? Sehat-sehat? Bagaimana kabar semua ini? Oke, baik adik-adik sekalian, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak mau jelaskan dulu tentang langkah-langkah kegiatan kita pada hari ini. Nah, adapun langkah-langkah kegiatan bimbingan klasikal kita ini, yang pertama Bapak akan perlihatkan kalian permasalahan, ya. Ada 2 permasalahan nanti yang akan kita bahas. Nah, setelah itu, kemudian kita bentuk kelompok, ya. Kita bentuk kelompok melalui Zoom meeting ini. Nanti kita pisah ya. Nah, kita bisa kelompok 1 dengan kelompok 2. Nah, setiap kelompok membahas satu permasalahan, ya. Membahas satu permasalahan, kemudian mencari faktor-faktor penyebab dari masalah tersebut. Lanjut kemudian mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, setelah itu, adik-adik sekalian, setelah kita melakukan diskusi di antara kelompoknya kita masing-masing, kemudian kita kembali lagi ke satu kelompok semua, kita satukan lagi. Ini ada yang masuk ya, sebentar. Oke, kita satukan kembali. Kemudian di situ nanti akan perwakilan dari kelompok akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya. Kemudian kelompok lain mereview atau memberikan masukan kepada kelompok yang melakukan presentasi atas hasil diskusi kelompoknya. Setelah itu nanti kemudian kita mengisi yang namanya LKPD, lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak siapkan. Nah, kemudian ada juga yang namanya lembar evaluasi hasil. Itu nanti juga akan kita isi nanti di belakang. Tapi insya Allah semuanya bentuk pertanyaannya semua ringan-ringan kok, tidak ada yang berat. Karena semua kita bahas di sini nanti ya. Baik, bagaimana adik-adik? Kita bisa lanjut ke tahap berikutnya? Sudah bisa masuk ke tahap kegiatannya? Nah, kita mulai dari sebuah gambar ini, ya. Coba adik-adik perhatikan atau simak gambar ini. Apa yang terjadi dengan orang ini? Nah, baik adik-adik sekalian, Bapak lanjutkan. Nah, seperti yang Anda katakan tadi, bahwa di sini ada seseorang yang bingung mau masuk ke kampus ini, dia mau masuk lewat pintu mana sebenarnya ini. Nah, ini adalah di sini kan ada berapa pintu ya? Ada 5 pintu. Dia mau masuk lewat pintu mana ini ke kampus ini ya? Pintu 1, pintu 2, pintu 3, atau pintu utama, jalur utama. Nah, bingung ya ini orang. Nah, ini adalah ilustrasi adik-adik sekalian, ilustrasi bahwa untuk masuk ke satu universitas ini banyak pintunya yang akan dilewati. Ya, bisa dipahami ya? Di sini ada satu permasalahan. Nah, masalahnya tidak lolos seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur spesial, jalur prestasi. Ya, itu permasalahan pertama. Dicatat ya. Nah, masalah kedua. Siapa yang bisa baca masalah kedua ini? Ingin pindah jurusan di perguruan tinggi. Nah, masalah yang kedua ini adalah seorang mahasiswa yang ingin pindah jurusan setelah dia berada di perguruan tinggi. Katakanlah dia sudah kuliah 1 semester, ternyata dia mau pindah ke jurusan lain. Yang menjadi pertanyaannya yang akan kita bahas nanti di diskusi, kita diskusikan nanti di kelompok ini. Mengapa seorang siswa
tidak lulus seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi tadi. Kenapa? Apa penyebabnya? Apa faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut? Kenapa sampai dia tidak lolos? Baik adik-adik sekalian, lanjut ke pertanyaan atau permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua itu adalah mengapa mahasiswa tadi ingin pindah jurusan setelah dia kuliah di katakanlah 1 semester di perguruan tinggi. Kenapa dia mau pindah lagi? Padahal dia sudah masuk susah payah loh masuk di jurusan yang dia pilih pertama tadi. Nah, sekarang kenapa dia mau pindah lagi? Setelah adik-adik telah menemukan faktor-faktor penyebabnya tadi, sekarang bagaimana menurut Anda solusi dari dua permasalahan tadi? Ya, nah ini nanti kita bagi masalahnya ya, kita bagi. Satu masalah dibahas nanti satu kelompok dan kita akan bagi ke 2 kelompok. Oke? Kita lanjut ke pembagian kelompok. Nanti pembagian kelompoknya kita lakukan secara acak ya, kita acak. Jadi tidak ditentukan si A masuk ke kelompok A atau si B masuk ke kelompok A. Kita acak nanti pembagian kelompoknya. Adik-adik sekalian, nanti kelompok 1 akan membahas persoalan nomor 1 ya. Kelompok 2 akan membahas permasalahan nomor 2. Nanti Bapak akan masuk ke setiap kelompok nanti untuk mengarahkan jalannya diskusinya kalian. Nah, oke? Oke, Bapak sudah di kelompok 1 sekarang. Oke, adik-adik sekalian, adapun jalannya diskusi kita pada kelompok 1 ini, nanti adik-adik permasalahannya tadi yang akan dibahas kan permasalahan di nomor 1 bahwa yaitu mengapa seorang siswa tidak lulus seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi. Nah, sekarang adik-adik silakan diskusikan dengan teman sekelompoknya kalian, apa saja faktor-faktor penyebab dari permasalahan tersebut, ya. Cari faktor penyebabnya. Nah, setelah itu temukan solusinya. Apa solusi supaya bisa menghindari masalah tersebut? Atau bagaimana cara mengatasi persoalan tersebut? Bisa, Pak. Oke. Bisa. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, Bapak persilakan kalian berdiskusi di kelompok ini. Silakan kalian berbicara. Kemudian tentukan nanti siapa yang menjadi pembicaranya. Baik, ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 ini tadi tugasnya membahas permasalahan yang ada di nomor 2. Dua, Pak. Oke, Dua, Pak. membahas permasalahan di nomor 2, yaitu mengapa seorang mahasiswa yang setelah kuliah dia ingin pindah ke jurusan lain. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Nah, setelah kalian menemukan faktor penyebabnya, kemudian rembukkan lagi atau kalian diskusikan lagi apa solusi dari permasalahan itu. Bagaimana kira-kira mengatasi masalah tersebut? Bisa, Pak. Oke, sekarang ada pertanyaan. Silakan, kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, Bapak persilakan. Ya, Pak. Sekarang kalian diskusikan siapa yang menjadi pembicaranya. Kebanyakan yang masuk jalur prestasi itu yang menang-menang olimpiade, seperti kayak ada sertifikatnya toh. Kalau mau mendaftar jalur prestasi juga harus menyerahkan sertifikat. Merasa tidak berpotensi di jurusan tersebut. Harus solusi kedua, cari informasi tentang jurusan lain Nah, good. yang dia suka. Baca. Hampir semua mahasiswa itu dia. Kenapa mereka pindah jurusan? Karena dia tidak ada dia minat di jurusan tersebut. Nah, tidak ada dia minat. Baru kedua dia itu tidak punya kemampuan di dalam jurusan tersebut. Nah, sudah gabung semua kembali ya. Baik adik-adik sekalian. Nah, tadi kalian sudah berdiskusi masing-masing di kelompoknya. Nah, sekarang silakan adik-adik melalui perwakilannya menyampaikan hasil diskusi di kelompoknya. Dari diskusi tadi, faktor mengapa mahasiswa ingin pindah jurusan, kami mendapatkan 7 poin, yaitu 1. Keterpaksaan karena keinginan orang tua. 2. Tidak cocok karena biasa mengikuti teman. 3. Kesulitan biaya. 4. Tidak mampu mengikuti sistem perkuliahan. 5. Karena punya kesalahpahaman dengan dosen. 6. Merasa tidak berpotensi dengan jurusan tersebut.
7 tidak minat dengan jurusan tersebut. Nah, sekarang menurut kalian solusi untuk mengatasi masalah tersebut itu kira-kira apa? Silakan kelompok 2. Kita harus berusaha mencoba lagi dalam menghadapi dan fokus terhadap jurusan tersebut. Kalau menurut saya, Pak, Iya. kalau menurut saya tidak tepat kalau misalnya dia langsung pindah jurusan. Seharusnya dia harusnya konsultasi sama dosen pembimbingnya, Cok. Betul. Masalahnya siapa tahu bisa diselesaikan dengan baik-baik. Berdasarkan dari hasil diskusi, itu tuh kalau masuk ke jalur prestasi pasti bergantung sama nilai. Jadi kayak kalau nilainya rendah otomatis nggak bisa masuk jalur prestasi. Bapak punya sedikit materi, ini sebagai penguatan bagi kalian untuk bekal kalian dalam menentukan jurusan di perguruan tinggi. Baik adik-adik sekalian, sedikit materi penguatan untuk diskusi kita hari ini. Topiknya adalah jalur masuk perguruan tinggi di Indonesia. Nah, seperti apa saja jalur masuk perguruan tinggi di Indonesia? Yang pertama kita sudah bahas tadi adalah jalur prestasi. Jalur prestasi itu adalah SNM, salah satunya SNMPTN. Baik adik-adik, kita lanjutkan ya. Bapak mengirimkan link LKPD ya di chat ini, silakan kalian isi dulu. Ada 3 pertanyaan ya di situ di LKPD-nya. Yang pertama, cobalah untuk menganalisis berbagai jalur masuk perguruan tinggi. Kemudian, bagaimana cara Anda menata kesiapan diri untuk memilih jalur dan jurusan masuk perguruan tinggi? Bagaimana rencana tindak lanjut Anda agar bisa lolos seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur spesial atau tanpa tes? Selain LKPD adik-adik, di situ ada lembar evaluasi proses, ya, evaluasi hasil. Nah, silakan adik-adik isi, itu gampang caranya loh. Tinggal klik-klik menurut Anda paling sesuai dengan kenyataan yang Anda alami. Nah, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan dari hasil pertemuan kita pada siang hari ini? Yang saya simpulkan dari hasil pertemuan ini Bapak adalah bahwa kita harus berusaha agar kita bisa mendalami dan meminati jurusan-jurusan yang kita pilih agar kita tidak menyesal nantinya. Iya Pak, kesimpulan dari saya. Dan betul, juga luar biasa. Dan juga terlalu banyak pilihan yang kita bisa ambil melalui jalur-jalur yang telah didiskusikan tadi dan disampaikan oleh Bapak tadi. Mendapatkan info dan kisi-kisi cara masuk universitas yang bisa mendapatkan informasi tentang cara masuk di universitas ya, perguruan tinggi. Baik adik-adik sekalian, karena waktu kita sudah habis, Bapak minta 1 orang untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini. Silakan, 1 orang memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik sekalian, Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian, atas semangat kalian mengikuti kegiatan ini. Besar harapan Bapak supaya apa yang Bapak sampaikan dapat memberikan manfaat bagi adik-adikku sekalian. Oke, lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.